Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas PPTKAD dari MKKS, SMP atau MTS Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini baru saja kalian kerjakan, jadi harapannya masih fresh dan kalian masih ingat kemarin menjawab apa sehingga sekarang bisa diperbaiki kekurangannya di mana, kemudian dilengkapi dan semoga kedepannya kalian bisa mengerjakan lebih baik lagi. Buat yang belum subscribe atau follow, silahkan subscribe dan follow dulu supaya akun ini lebih berkembang. Kemudian supaya akun ini bisa live dan kita bisa belajar bareng-bareng. Jangan lupa share juga ke teman-teman kamu supaya bisa saling memberi manfaat. Nomor 1 yang ditanyakan, objek yang dapat diprediksikan sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup itu berarti ada ciri-cirinya. Salah satu beberapa ciri-cirinya ada bernafas, berkembang biak, peka terhadap rangsang, apalagi makan, ekskresi, dan sebagainya. Kalau kurang teman-teman bisa tambahi. Nah, kita lihat objek P ada di dalam gua, kalimatnya menggantung di langit-langit, ukuran bertambah 2 cm per tahun, bentuknya runcing meneteskan air, tersusun dari mineral. Dari yang dikemukakan, karakteristiknya itu belum mengacu ke ciri makhluk hidup. Ukuran bertambah 2 cm ini karena ada pengendapan atau sedimentasi. Kalau tidak salah, ini namanya stalaktit. Jadi bagian pembekuan atau sedimentasi air yang turun dari atas itu. Kemudian pendaki ada di kolam, objeknya berwarna hijau, bergerak mendekati cahaya, berarti ini salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsang. Kemudian dia membelah diri dan mengeluarkan gelembung gas atau bernapas. Oke, berarti jawabannya yang Q. Kemudian yang R, memerlukan energi untuk bergerak mengeluarkan zat sisa. Ini ciri makhluk hidup, peka terhadap rangsang, mudah korosi akibat perubahan lingkungan. Kemudian yang S, ada di kebun, tidak dapat berpindah tempat, memproduksi makanan sendiri, memerlukan cahaya, dan dapat bereproduksi. Nah, teman-teman mungkin bingung antara R dan S, tapi yang R di sini ada kalimat yang agak mengganggu, yaitu mudah korosi. Mudah korosi itu biasanya dia adalah besi, sedangkan besi itu bukan makhluk hidup. Jadi lebih cenderung ke S, sehingga jawabannya Q dan S. Lanjut nomor 2, di sini ada 3 jenis senyawa. Yang pertama minyak, yang kedua air, yang ketiga adalah pasir silika dengan massa jenis yang berbeda dan titik didih yang berbeda. Ketiganya tidak bisa menyatu dengan baik sehingga ini campurannya termasuk ke dalam campuran termasuk ke dalam campuran heterogen. Begitu ya. Nah, di sini kita bisa menganalisis bagaimana cara memisahkan ketiga campuran tersebut. Yang pertama, filtrasi untuk memisahkan pasir dan air. Ini bisa jadi karena tinggal disaring aja. Kemudian dan oli dilanjutkan destilasi untuk memisahkan air dan oli. Masuk akal. Yang B, destilasi untuk memisahkan oli dan air. Dan pasir dilanjutkan dikantasi. Ini nggak perlu dikantasi ya, cukup filtrasi aja sudah bisa. Filtrasi untuk memisahkan oli dari air dan pasir, dilanjutkan kromatografi. Kalau kromatografi itu adalah pemisahan, saya nulisnya di sini ya, pemisahan campuran homogen. Contoh kromatografi itu adalah pemisahan komponen dari warna tinta. Jadi misalkan tinta biru itu tidak hanya tersusun dari warna biru, ada hijaunya,
ada orange-nya mungkin. Nah, itu menggunakan kromatografi. Kalau campuran heterogen tidak perlu kromatografi. Jadi jawabannya sudah benar tadi yang option A. Begitu ya. Nomor 3 di sini ada perbedaan antara dua tumbuhan. Yang pertama tumbuhan X, yang kedua tumbuhan Y. Nah, di sini teman-teman harus punya pengetahuan dan juga bisa mengaitkan dengan bacaan. Bacaannya menyuruh pilih kayu yang mana yang harus kamu pilih. Yang ditanyakan ingin menanam tumbuhan untuk bahan baku kayu yang berkualitas. Kayu seperti apa yang diinginkan? Coba kita cari di bacaan. Tidak semua tumbuhan itu berkayu ya. Kayu pada tumbuhan terbentuk oleh perkembangan kambium dalam jaringan sekunder. Sekunder itu bertumbuhnya ke samping. Kalau nanti yang bertumbuh ke atas itu namanya jaringan primer. Seorang pengusaha ingin menanam tanaman sebagai bahan baku kayu. Berarti kamu cari yang tanamannya bisa membuat kayu. Mana yang bisa? Misal yang X, yang option A karena memiliki struktur batang keras terbentuk dari penebalan dinding xilem dan floem tersebar ke seluruh batang. Yang B, tumbuhan X karena memiliki struktur batang keras terbentuk dari penebalan saat pertumbuhan sekunder. Nah, ini sangat cocok dengan bacaannya. Jadi, jawabannya yang B. Kalau tidak salah, yang X ini adalah tumbuhan dikotil. Kalau yang Y biasanya tumbuhannya monokotil. Nah, teman-teman coba cari tahu apa saja tanaman yang dikotil, apa saja tanaman yang monokotil. Apakah teman-teman pernah melihat kalau tanaman monokotil itu digunakan untuk furniture atau kayunya dimanfaatkan untuk mebel-mebel? Biasanya jarang. Lebih sering yang dimanfaatkan adalah tumbuhan yang dikotil. Lanjut ya, nomor 4, keseimbangan ekosistem. Nah, di sini sudah saya beri sedikit pencerahan. Ada karnivora itu artinya pemakan daging, herbivora pemakan tanaman, dan omnivora pemakan segalanya. Ada kalimat jika ekosistem tersebut terjadi migrasi burung pipit yang bersifat omnivora. Omnivora itu dia pemakan segalanya, bisa memakan rumput, tumbuhan, bisa juga memakan ulat atau belalang. Dalam jumlah besar dari tempat lain berarti akan mengganggu beberapa hewan yang ada di rantai atau jaring-jaring makanan itu. Kita lihat yang option A, burung pipit dengan belalang memiliki hubungan predasi yang menyebabkan katak dan tikus meningkat. Oke, misalkan ada burung pipit datang, dia kan pemakan segalanya, berarti dia bisa juga memakan padi dan rumput, di mana padi dan rumput itu dimakan juga oleh si belalang. Jadi menurut saya kemungkinan juga ada ketika burung pipit datang, maka nanti belalang akan bersaing sehingga dia bisa jadi kalah, lalu tikus dan katak populasinya berarti populasi katak dan tikus harusnya menurun karena belalangnya semakin habis gitu ya. Berarti yang nomor 1 salah. Nomor 2, kompetisi antara burung pipit dan burung pemakan serangga yang menyebabkan populasi belalang menurun. Nah, ini bisa. Jadi burung pipit dan burung serangga sama-sama makan belalang sehingga populasi belalangnya menjadi menurun. Nomor 3, kompetisi antara tikus dan burung pipit. Tikus itu makan padi, menyebabkan populasi tikus dan ular menurun. Nah, ini bisa terjadi korelasi karena
ketika tikus bersaing dengan burung pipit, maka nanti bisa jadi tikusnya kalah sehingga populasi tikusnya menurun. Yang nomor 4, burung elang dan burung pipit mempunyai hubungan predasi sehingga menyebabkan burung pemakan serangga menurun. Kalau burung pipit sepertinya tidak sampai untuk makan burung juga ya, dia lebih ke makan ulat dan padi. Jadi jawabannya option 2 dan 3. Lanjut, nomor 5 terakhir di video ini. Berikut pernyataan terkait dengan informasi pencemaran merkuri. 1. Binatang air dengan gerak terbatas memiliki kadar merkuri lebih tinggi daripada ikan yang memiliki mobilitas yang tinggi. Teman-teman baca dulu bacaannya. Di situ ada hulu dan ada hilir. Hulu ini sudah saya tambahkan catatannya. Hulu adalah bagian awal sungai yang terletak di dataran tinggi atau pegunungan dengan arus deras dan jernih. Di situ untuk merkurinya lebih sedikit. Dari mana dapat itu informasinya? Dari sini kandungan merkuri yang terkonsumsi plankton berpindah. Berikutnya jaringan makanan. Oh, ini akumulasi merkuri semakin tinggi pada tingkatan trofik tertinggi dalam ekosistem. Jadi binatang, misal ada katak ada ikan makan merkuri. Nah, pemangsa ikannya itu dia bisa memiliki kandungan merkuri lebih tinggi daripada ikan yang dia makan. Karena merkuri itu terakumulasi. Ini juga kemarin keluar di tentang kerang hijau ya. Kerang hijau juga merupakan menyerap timbal di laut. Jadi kalau makan hewan yang mengandung merkuri seperti itu sangat dibatasi. 1. Binatang air dengan gerak terbatas memiliki kadar merkuri lebih tinggi. Benar, karena dia kurang lincah, kurang bergerak. Dan makannya lebih banyak, jadi bisa jadi dia mengandung merkuri yang lebih tinggi. Nomor 2, ikan besar pemangsa ikan kecil memiliki kandungan merkuri lebih rendah. Salah, karena tadi sudah masuk ke dalam jaringan makanan. Yang paling banyak makan, maka dia akan banyak mengandung merkuri. Yang ketiga, ikan-ikan di muara sungai memiliki kandungan merkuri lebih rendah dibandingkan dengan ikan di hulu sungai. Muara sungai tadi adalah bagian bawah. Yang di bagian bawah berarti merkurinya lebih besar. Yang lebih kecil adalah yang di hulu sungai. Nomor 4, ikan kecil memiliki kandungan merkuri lebih tinggi dibandingkan dengan ikan besar. Oh, mohon maaf. Berarti tadi yang kalimat 3 benar. Di sini dikatakan daerah hulu sungai lebih banyak terpapar merkuri dibandingkan bagian hilir. Berarti nomor 3 benar. Sehingga jawabannya poin 1 dan 3. Oke, seperti itu pembahasan soal nomor 1 sampai 5. Buat teman-teman yang belum follow dulu ataupun subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Dan share juga ke teman-teman lainnya. Kita lanjut ke video kedua pembahasan soal nomor 2 sampai 10. Bye bye.